Tes. Enggak ada suaranya, Adrian. Bulan lalu. Mari belajar kebenaran Alkitab bersama konsep How and Serve People. Tayangan ini berupa diskusi Alkitab. Anda dapat menyaksikan tayangan ini setiap Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube kami How and Serve People. Baik, shalom bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun kita semua berada. Salam jumpa kembali bersama-sama kita pada malam hari ini berkumpul khususnya dalam acara diskusi Alkitab yang dibawakan oleh tim konsep dan kita Milton Pardosi. Pada malam hari ini kita akan membahas bersama dalam satu tema besar selama 1 bulan ini, kealahan dalam pandangan Alkitab. Dan malam hari ini materi pemaparan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono dengan sebuah judul pembahasan dengan judulnya adalah Bagaimanakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang Esa dengan Bapa. Materi kita pada malam hari ini Pendeta Dwi Cahyono, beliau melayani di Conference Jawa Kawasan Timur, melayani di Jemaat Sumber Ukas dan Jemaat Prigen di daerah Pasuruan, demikian juga di cabang Sekolah Sahabat Penanggungan di Mojokerto. Tentunya kita sudah sedikit mengenal hamba Tuhan ini karena sudah beberapa kali membawa materi
Dan kita langsung saja, kita akan memulai pelajaran kita pada malam hari ini yang akan dibuka dengan doa disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu dalam acara diskusi Alkitab online lewat konsep. Biarlah Tuhan, bila mana sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono. Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami. Tuhan akan menguasai kami lewat akan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan bagi kami, sehingga ini boleh menambah iman kami untuk lebih setia di depan Tuhan, dan bahkan mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono yang akan sebentar memaparkan akan firman. Biarlah Tuhan memberikan kuasa dari surga akan menjadi bahagian daripada hamba Tuhan ini, agar segala materi yang sudah dipersiapkan boleh dibawakan dan kami boleh menerima, dan bahkan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ini boleh menolong kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Memberkati juga Tuhan sahabat-sahabat konsep yang boleh bersama-sama di Zoom meeting ini, begitu juga yang menonton lewat live di Facebook. Tuhan akan memberkati sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita akan menjadi bahagian kami pada malam hari ini. Kami akan serahkan semuanya acara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati segala perangkat yang kami gunakan, boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Baik, terima kasih doa yang sudah dilayangkan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Saat ini, sahabat-sahabat konsep semua, kita akan mendengarkan pemaparan tentang Allah Anak pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kami persilakan kepada Pak Pendeta untuk memberikan pemaparannya. Baik, selamat malam saudara dan saudari sekalian. Yang ada di channel Facebook maupun yang ada di Zoom ini, ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, perhatian yang sudah diberikan untuk setiap acara kami di tempat ini, dan terima kasih juga untuk konsep dan juga server dosi yang sudah setia dalam membantu kami semua sebagai pelajar-pelajar di dalam aktivitas daripada konsep ini. Ya, di sini ada juga sahabat saya, Dr. Ida Bagus Koko, yang setia hadir bersama-sama dengan kami konsep di tempat ini. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimanakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa dengan Bapa. Dan sebelumnya pada saat ini juga saya sedang ikut ya Zoom juga di KJKT karena ada KKR juga. Jadi boleh kita bantu untuk mendoakan untuk jiwa-jiwa yang sudah kami siapkan di KJKT ini supaya dapat tersentuh hatinya dan juga KKR ini dapat berjalan dengan baik pada waktu yang bersamaan pada saat ini. Baik, bagaimanakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa dengan Bapa? Nah, di dalam pembahasan ini saya mau garis bawahi, saya berikan sedikit disclaimer. Yang pertama, pembahasan ini hanya membahas bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang esa dengan Allah Bapa. Kemudian ada pembahasan Roh Kudus nanti dibahas di pertemuan yang berikutnya, dan mengenai Allah Bapa itu dibahas di pertemuan yang sebelumnya oleh Pendeta Jeremy Huta Julu.
Ya. Kemudian pembahasan ini hanya berpusat pada dasar Alkitabiah yang berisi mengenai penyataan dan aktivitas dari Tuhan Yesus dalam menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang esa dengan Allah Bapa. Jadi kita hanya fokus di kutipan-kutipan ataupun ayat-ayat ini. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan diri Tuhan dan itu tidak akan sempat terbahas di sini. Demikian juga saya juga hanya akan mengambil beberapa saja kutipan dari buku maupun dari pandangan daripada pendiri gereja kita, Ellen White misalnya. Baik. Jadi kemudian dalam judul ini membahas ada namanya konsep keesaan, dan konsep keesaan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu oleh pendeta muda Ari Depari, ya. Tapi saya akan jelaskan sedikitnya secara ringkas di sini mengenai konsep kealahan, ya. Secara sederhana saja, kata esa yang sering diambil adalah dari Ulangan 6 ayat 4 yang di sana diambil dari kata echad, ya, yang menunjukkan bahwa Yahweh adalah sebuah kesatuan, ya. Jadi bukan esa di sini bukan mengenai jumlah angka, tetapi sebuah kesatuan. Nah, Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 diungkapkan dalam bentuk plural. Jadi keesaan ini adalah bentuknya plural. Jadi Yahweh atau Jehovah dalam perjanjian lama itu plural, dan di dalam perjanjian baru itu nanti muncul di dalam 3 pribadi, ya. Dalam 3 pribadi, yaitu di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di situ muncul dalam waktu yang bersamaan. Jadi Allah Bapa dia dalam bentuk suara, kemudian ada Yesus yang ada di sungai, kemudian Roh Kudus yang muncul seperti burung merpati, ya. Jadi muncul dalam waktu bersamaan. Jadi 3 pribadi berbeda, dan itu adalah Yahweh di dalam perjanjian baru. Jadi itulah konsep keesaan yang nanti kita akan singgung-singgung. Jadi pada saat ini kita akan membahas bagaimana Yesus itu adalah bagian daripada Yahweh, dan juga dia adalah esa dengan Bapa. Karena apa? Mereka adalah esa. Nah, ada sebuah pernyataan di dalam Matius 16 disebutkan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jadi Yesus di sini bertanya kepada murid-muridnya, ya. Dia berkata bahwa siapakah anak manusia itu? Artinya siapakah saya, ya, di hadapan orang-orang. Kemudian muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Selanjutnya, Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, di sini kita bisa memperhatikan bahwa ternyata dari sejak awal mula, ya, orang-orang itu pada zaman Yesus mudah sekali menerima Yesus itu sebagai salah seorang nabi, ya, dulunya ya, titisan nabi dan sebagainya. Tetapi mereka itu kesulitan menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias atau anak Allah. Ya. Jadi kalau kita pada zaman ini kita menemukan kesulitan-kesulitan ataupun kita menemukan orang-orang yang sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias atau anak Allah, kasus ini sudah terjadi sejak awal mula, di mana pada zaman dulu, ya, orang-orang Yahudi lebih, kalau misalnya menerima sebagai nabi itu gampang. Tapi kalau giliran menerima Yesus sebagai anak Allah itu kesulitan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan di alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan kau ikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kebenaran mengenai Yesus adalah Mesias atau anak Allah, ini sebenarnya adalah dasar di mana pembangunan jemaat Kristus. Dan justru pemahaman yang dasar ini, kebenaran yang dasar ini susah sekali diterima oleh orang. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kebenaran tentang Yesus anak Allah, Yesus yang esa dengan Bapa, ini pemahaman yang sangat penting di mana ini menyangkut kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, selanjutnya di ayat yang 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, di sini ada sebuah problem. Ya. Kalau memang Yesus Mesias, kenapa kok justru dilarang untuk dikabarkan? Kenapa tidak dibiarkan saja dikabarkan bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, di sini ada sebuah keanehan dan problem. Akhirnya timbullah pertanyaan, mengapa Yesus melarang murid-muridnya memberitakan Yesus sebagai Mesias atau sebagai anak Allah? Apa sebenarnya masalahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti bagaimana keadaan Yesus yang sesungguhnya, identitas Yesus yang sesungguhnya. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana Yesus sebelum menjadi manusia. Nah, disinilah ada konsep yang mungkin kurang dipahami oleh orang-orang pada zaman ini, di mana menuduh orang Kristen menyembah manusia yang dijadikan oleh Allah. Nah, justru sebaliknya, Alkitab atau doktrin Kristen menyatakan bahwa Alkitab sangat tegas bahwa Yesus bukanlah manusia yang dijadikan oleh Tuhan, tetapi manusia, Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam Yohanes 1 pasal 1 ini dijelaskan secara singkat bagaimana asal mula Yesus. Disebutkan di sini sebagai firman. Firman ini menggambarkan pekerjaan daripada Tuhan Yesus, peran daripada Tuhan Yesus. Kemudian statusnya dia adalah Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, asal-usul Tuhan Yesus yaitu bersama-sama dengan Allah, dan menunjukkan sistem keesaan daripada Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah. Dia dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka esa, dan kita akan bahas nanti esanya itu seperti apa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Nah, status Tuhan Yesus yang lain yang berkaitan dengan pekerjaannya, Tuhan Yesus sebagai firman, dia disebut sebagai pencipta. Ya, jadi Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dia perannya sebagai firman, dan dia juga adalah pencipta. Jadi saya mau ambil 2 poin di sini. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang sejak semula bersama-sama dengan Allah, ada sebelum Abraham ada. Nah, jadi kalau kita sebut ada sebelum Abraham ada, oke, kita baca saja di dalam Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54 sampai 57. Saudara dan saudari di tempat boleh membuka Alkitab masing-masing. Jawab Yesus, ayat 54,
Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapakah kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Ayat 57, maka kata orang Yahudi itu berkata kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa saya ada sebelum Abraham. Nah, orang Yahudi tidak bisa memahami ini, ya karena apa? Pada zaman itu umur Yesus paling sekitar 30 tahun. Kurang lebih, ya. Dan Abraham jauh ratusan tahun sebelum ada Tuhan Yesus. Jadi apa maksudnya kalau begitu? Artinya bahwa Yesus sudah ada daripada sejak semula. Dan dia dikatakan di sini mengenal Allah, dan hanya Allah yang bisa mengenal Allah secara sepenuhnya. Saudara, karena apa? Allah itu adalah misteri, tetapi bagi Yesus Allah tidak misteri. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa tahu bahwa Dia adalah Allah yang esa dengan Allah Bapa. Yesus memiliki gelar sebagai firman, yaitu pencipta segala sesuatu. Yesus adalah eksekutor dalam pemerintahan Allah. Kalau kita bandingkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 14, di sana ada sebuah aktivitas Allah pada saat Dia mencipta. Pada saat Allah menciptakan sesuatu, Dia hanya cukup berfirman, "Jadilah cakrawala," maka cakrawala itu pun jadi. Ya, jadilah petang, maka petang itu pun jadi. Nah, Allah hanya cukup berfirman. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana firman ini bertindak sebagai teknik daripada Allah untuk menjalankan setiap pekerjaannya. Jadi ketika Tuhan menginginkan sesuatu, Dia cukup berfirman saja. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia berfirman sebagai firman, artinya bahwa Tuhan Yesus bertindak sebagai eksekutor. Ya, Tuhan Yesus bertindak sebagai eksekutor. Jadi firman di sini bukanlah sebatas atau semata-mata hanya perkataan saja daripada Allah, tetapi di sini menggambarkan Yesus sebagai pencipta, sebagai eksekutor. Kemudian di ayat yang 26 disebutkan di sana, baiklah kita menciptakan manusia, ya, menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus juga terlibat di dalam penciptaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Inilah teknik Tuhan pada saat Dia bekerja. Demikian juga teknik Bapa, ya, pada saat Dia bekerja, Dia adalah sumber daripada idenya, dan Tuhan Yesus sebagai eksekutor. Allah yang bersama-sama dengan Bapa kemudian menjelma menjadi manusia seutuhnya. Jadi Allah yang tadinya bersama-sama Bapa, Allah yang esa sejak pada awalnya, ya, sejak pada mulanya. Jadi kalau misalnya ada pendapat bahwa mengatakan Yesus itu adalah ciptaan yang sulung, Dia adalah malaikat kemudian diangkat menjadi Tuhan, itu tidak tepat ataupun bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1 ini. Ya. Jadi Dia adalah pada mulanya. Ya, pada mulanya di sini artinya pada sejak zaman kekalan Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Tuhan yang adalah esa dengan Bapa ini menjelma menjadi manusia, dan bukan hanya sekedar manusia saja, tapi juga manusia seutuhnya manusia. Bukan manusia yang berbeda dengan manusia yang lain, tetapi manusia yang sama seperti kita.
Dan bagaimana keadaan Yesus pada saat dia menjelma menjadi manusia? Thomas mengatakan atau menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi pada saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia tetap sebagai anaknya sendiri dalam daging. Dan dia juga di dalam daging. Oleh sebab itu ada istilah teologi ya, yang mengatakan Allah dalam daging. Karena apa? Pada saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia tetap sebagai Allah, martabatnya, kuasanya, tabiatnya, dia tetap sebagai Allah, walaupun dia mengalami daging yang bisa mengalami pencobaan-pencobaan, punya kecenderungan juga untuk berbuat dosa, tetapi dia kalahkan dan tidak berbuat dosa. Ya, jadi Yesus adalah Allah di dalam daging. Keadaan Yesus saat menjelma menjadi manusia, Kristus tidak berhenti martabatnya sebagai Allah ketika ia menjadi manusia. Meskipun ia telah merendahkan dirinya menjadi manusia, kealahannya masih dimilikinya. Jadi ketika Yesus masih Allah, dia tetap Allah. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tetap juga adalah Allah, walaupun ada memiliki tubuh yaitu daging yang benar-benar daging. Ya, dalam Matius 13 ditemukan 3 identitas utama Yesus. Yang pertama, anak manusia. Nah, kata anak manusia ini adalah terminologi yang Yesus gunakan untuk menyatakan dirinya adalah manusia yang seutuhnya. Kemudian ada Mesias dan juga anak Allah. Di sini adalah terminologi yang digunakan oleh murid-murid pada zaman itu, ya, untuk menyebut Yesus yang manusia tetapi memiliki kuasa, tabiat, hikmat, dan sifat yang sama dengan Allah Bapa. Ya. Manusia yang Allah adanya. Ya. Anak Allah berarti adalah Allah itu sendiri. Ya, di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 24, kita boleh buka Alkitab kita. Kita akan melihat bagaimana definisi daripada anak Allah itu sendiri. Matius 26 ayat 63 sampai yang ke-65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, di sini disebutkan tiga kata sekaligus, anak Allah, anak manusia, dan juga Mesias. Ya. Digunakan secara bersama-sama dan disebutkan di sana ada anak Allah. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengaku sebagai Mesias dan anak Allah, orang-orang Israel ya menuduh Yesus menghujat Allah. Pertanyaannya kenapa? Karena apa? Bagi orang Israel, ketika ada orang mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, ya, dan dia juga mengatakan dirinya manusia, artinya dia Yesus mengaku bahwa saya ini manusia yang memiliki martabat kealahan, ya. Maka Yesus disebut menghujat Allah. Karena apa? Ketika orang itu mengaku anak Allah, Mesias, artinya dia adalah Allah. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya memberitakan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah? Yang pertama, karena pengakuan bahwa ia adalah anak Allah yang akan membuat Yesus diolok-olok. Nah, di Matius 10 ayat 24 sampai 31, di sana Yesus diolok-olok. Ya, kalau memang dia anak Allah, biarlah diturunkan diri dari salib dan sebagainya. Kan dia sudah ngomong pernah mengaku sebagai anak Allah. Ya, jadi Yesus perlu berhati-hati
Karena apa? Ketika dia mengatakan dirinya bahwa anak Allah, maka dia adalah Allah. Dan di sini bisa diketahui bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah, yang muncul adalah penolakan. Jadi kenapa Yesus tidak memberitakan secara terus terang? Ya, karena apa? Dengan bicara terus terang artinya adalah penolakan. Dan walaupun orang-orang Israel sudah mendapat pengakuan yang jelas bagaimana identitas Yesus sebagai anak Allah, yaitu Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, maka Yesus pun akhirnya ditolak. Mengapa Yesus tidak membuat pernyataan terbuka? Misalnya, aku adalah Tuhan yang menciptakan kalian, sembahlah aku. Ya. Yesus tidak buat pengakuan terbuka dengan cara yang demikian. Kenapa? Karena bukan begitu caranya. Ya. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 25 dan 30. Yohanes 10 ayat 25. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberitakan kesaksian tentang aku. Ya, jadi Yesus lebih memilih untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah dengan cara menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya. Dan di ayat yang ke-30, dan dari pekerjaan-pekerjaannya ini, Yesus ingin menyatakan dirinya bahwa dia juga, ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, dengan cara demikian, maka orang-orang yang melihat pekerjaan Tuhan Yesus diharapkan dia bisa melihat bagaimana Yesus yang Allah adanya, ya, yang memiliki kuasa kealahan, martabat kealahan, karakter kealahan, tabiat kealahan, dan dia juga adalah Allah yang esa dengan Bapa. Bagaimanakah cara Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang esa, ya, dengan Bapa yang sudah menjelma menjadi manusia, ya, yaitu dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa dengan Bapa, yaitu melalui pekerjaan yang ia lakukan. Ya, Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi lihatlah pekerjaan saya. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, oleh sebab itu saya adalah Tuhan. Itu yang dimaksudkan secara tidak langsung. Matius 11 ayat 2 sampai 6, ya, di sini ada sebuah peristiwa di mana ada murid daripada Yohanes yang dikirim oleh Yohanes dari dalam penjara untuk menyatakan apakah aku Mesias. Ya, maka Tuhan Yesus menjawab, ya, apa yang kamu lihat? Ya, sampaikanlah kepada Yohanes, orang buta menjadi melek, kemudian orang sakit, orang lumpuh dibangkitkan, orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Ya, dengan demikian, ya, dengan kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, maka kita akan tahu bahwa pada saat Yesus menjadi manusia, ya, dia tetap adalah Allah yang esa dengan Bapa. Nah, kita lihat beberapa contoh, ya. Yang pertama, pada saat Tuhan menghadik angin ribut, ya, dia berkata, diam, tenanglah, maka angin itu menjadi diam. Pada saat itu kemudian orang-orang yang dalam perahu itu mulai bertanya-tanya, siapakah orang ini? Sehingga angin ribut pun ditundukkannya, takluk dengannya. Ya, maka dari sini kita bisa melihat sebenarnya ada sebuah tindakan pekerjaan Tuhan Yesus ini dilakukan supaya orang-orang tuh mikir, ya, mikir siapa dia sebenarnya. Maka dengan demikian seharusnya pada saat kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan bisa melihat bahwa melalui mukjizat ini Yesus sedang menunjukkan dirinya, dia adalah Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Pada saat Yesus melahirkan orang yang sakit kusta, ya, Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Jadi pada saat Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit, dia hanya cukup berkata-kata saja. Ya, aku mau jadilah engkau tahir, maka ketika itu juga menjadi tahir. Nah, demikian juga pada saat menyembuhkan seorang hamba perwira, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan,
Saya ini seorang perwira dan saya punya anak buah. Ya, anak buah itu ketika saya katakan pergi, maka dia akan pergi. Maka perlakukanlah penyakit yang diderita oleh anak buah saya itu supaya Tuhan perintahkan dan pasti dia akan pergi. Nah, maka Tuhan Yesus menjawab, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Artinya bahwa penyakit itu ya hanya bisa dengan hanya berkata-kata saja, maka penyakit itu pun hilang. Kemudian disebutkan di sini dalam Matius 8 ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja, ya, Yesus mengusir roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, hanya dengan sepatah kata saja. Ya, pada saat dia membangkitkan anak Lazarus, dia hanya berkata talita kum, artinya bangkitlah. Maka anak Jairus ini, anak Jairus ini bangkit daripada kematian. Nah, pada saat dia membangkitkan orang muda di Nain, dia berkata kepada orang yang sudah mati itu, ya, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka anak muda itu dalam waktu seketika juga dia bangkit. Ya. Pada saat Lazarus mati, ya, sudah berhari-hari dia dikuburkan, dan Tuhan Yesus datang, kemudian membangkitkan Lazarus, hanya berkata, hai Lazarus, marilah keluar. Maka Lazarus keluar dari kuburnya. Nah, dengan cara ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah sumber kehidupan, yang artinya itu adalah Allah itu sendiri. Ya, sumber kebangkitan, yang artinya dia adalah bisa membangkitkan orang yang mati. Dan ini adalah pekabaran yang nanti disampaikan, kebenaran inti pada saat menjelang akhir zaman nanti, di mana kita semua yang mati akan dibangkitkan. Nah, pada saat mengampuni dosa, demikian juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ya, maka seketika itu juga orang-orang Israel langsung menuduh, kamu menghujat Allah. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nah, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Maka mana lebih mudahkah menyatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Melalui ayat yang kelima ini, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa mengampuni maupun menyembuhkan orang sakit itu sama mudahnya bagi anak manusia. Di ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya bahwa anak manusia, Yesus yang sudah menjadi manusia seutuhnya, dia juga adalah Allah. Oleh sebab itu dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, jadi saudara dan saudari sekalian, dari semua tindakan-tindakan ini, yang pertama, Yesus pada saat dia melakukan sesuatu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, meredakan angin ribut, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus hanya perlu lakukan dengan hanya berkata-kata saja. Bahkan mengampuni dosa pun hanya perlu berkata-kata, dosamu sudah diampuni. Ya. Kembali kita ke dalam Kejadian 1, ya, di sana bagaimana pada saat Tuhan menciptakan manusia, ya, bukan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, dia hanya cukup berfirman saja. Nah, nanti pada saat menciptakan manusia itu sesuatu yang spesial, jadi diambil bentuknya kemudian dikasih nafas, karena memang manusia adalah spesial. Ya. Jadi hanya cukup berkata-kata saja. Yesus dalam melakukan pekerjaannya menggunakan cara yang sama dengan Allah, yaitu dengan berfirman. Hanya cukup berkata-kata saja, sepatah kata pun. Artinya apa? Di dalam perkataan Yesus ada kuasa. Ya, ada kuasa, dan setiap yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah pasti akan terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sama, yang menciptakan langit dan bumi, yang menggunakan teknik yang sama, yaitu berfirman. Melalui pekerjaan ini, Yesus bisa memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah manusia yang Allah adanya.
Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimanakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa dengan Bapa? Ya, setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus menjadi suatu tanda keilahiannya, yaitu dia adalah Allah, yaitu Allah yang esa dengan Bapa. Walaupun dia sudah menjadi manusia, dia tetap Allah yang bermartabat, yang esa dengan Bapa. Mengapa Yesus tidak membuat pernyataan terbuka? Misalnya, aku adalah Tuhan yang menciptakan kalian, sembah aku. Karena bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu. Jadi kalau kita bertanya, kenapa Yesus katakan ini? Karena bukan begitu cara Tuhan, ya, untuk menyatakan dirinya adalah Allah yang esa dengan Bapa. Yang pertama, selanjutnya, Yohanes 14:11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi, bagi orang-orang yang meragukan bagaimana kealahan daripada Tuhan Yesus, martabat kealahan Tuhan Yesus pada saat dia sudah menjelma menjadi manusia, boleh mempelajari bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi ini. Ya. Yesus setelah naik ke surga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, dia dikatakan di sini duduk di sebelah kanan Bapa di dalam Lukas 22 ayat 69 dan di Wahyu 22 ayat 1 disebutkan di sana bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Artinya di sini Tuhan Yesus dan Bapa berbagi tahta. Ya, jadi walaupun mereka esa tetapi mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Ya. Wahyu 1:8, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi dia bukanlah yang kedua. Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus disebutkan sebagai dia pencipta, maka dia adalah yang awal, artinya yang awal itu bukan yang kedua. Ya, seperti ada beberapa teologi di beberapa denominasi mengatakan bahwa Yesus adalah malaikat yang ciptaan Allah yang pertama, kemudian diberi mandat untuk mencipta. Tidak. Ya, karena apa? Bertentangan dengan Wahyu 1:8 karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus hidup di zaman kekekalan. Firman Tuhan Allah, dia jabatannya sebagai firman Tuhan Allah, yang artinya dia adalah eksekutor yang ada, artinya yang sudah ada. Ya. Jadi dia bukan ciptaan yang akan datang kembali. Dan saya mau garis bawahi ini, yang maha kuasa. Yesus adalah yang maha kuasa. Ayat inti kita pada saat ini, aku dan Bapa adalah satu. Jadi melalui pekerjaannya Tuhan Yesus, melalui kondisi Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia dan sesudah menjadi manusia, maka kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang esa dengan Bapa, tetapi memiliki pribadi yang berbeda. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kiranya dapat membantu kita semua untuk memahami Tuhan Yesus dan boleh kita diskusi pada malam hari ini untuk penekanan yang lebih dalam mengenai pelajaran ini. Dan mohon bantuan daripada teman-teman di konsep yang ada di Zoom ini, maupun ada serpardosi yang boleh menambahkan atau mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih pemaparan yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kita sungguh terberkati. Kita akan mulai diskusi kita, namun izinkan saya untuk kembali ada menyapa beberapa sahabat konsep kita. Ada Dr. Koko Ida Bagus, demikian juga Bapak Tapson Manik yang hadir di Zoom ini. Terima kasih. Kita berharap kita boleh mendapatkan pelajaran pada saat kita berdiskusi. Dan ada satu pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat Zoom kita, dan juga kita tetap masih menanti bila mana sahabat-sahabat konsep yang menonton lewat Facebook boleh dengan rela hati memberikan pertanyaan bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, izin bertanya, mengapa Yesus sering menyebut dirinya anak manusia? Apa yang hendak Yesus perkenalkan tentang dirinya melalui istilah anak manusia?
Baik, ini pertanyaannya Pendeta Muda Dwi Cahyono, kami persilakan. Bila mana juga nanti ada teman-teman, sahabat-sahabat konsep yang lain mau memberikan tambahan, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada tamu spesial sebenarnya, ini dua sahabat saya juga, Dr. Ida Bagus dan juga Bapak Tapson Manik, ini sahabat saya juga ini. Baik, mungkin boleh ditampilkan videonya Pak Tapson, Pak Manik. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Jadi begini, pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, maka tugas dia bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Allah, ya, atau sebagai Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, tetapi dia juga punya kewajiban atau punya tujuan untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah benar-benar sebagai manusia, sama seperti kita. Dan ketika dia mengatakan dirinya sebagai anak manusia, maka tidak akan ada yang protes, karena memang itu gampang dilihat bahwa dia adalah manusia. Ya, kita tahu bahwa sempat ada ajaran misalnya kaum dari Gnostik, ya, kalau tidak salah, yang menyatakan diri Yesus itu tidak menjelma menjadi manusia, kelihatannya aja dia itu manusia, tapi sebenarnya dia adalah roh, begitu. Nah, jadi dia ingin menyatakan dirinya saya adalah benar-benar manusia, dan itu sangat mudah. Tetapi kita bisa lihat tadi di ayat-ayat yang sudah kita bahas, pada saat dia menyatakan dirinya anak manusia juga bisa mengampuni dosa. Artinya bahwa anak manusia yang adalah Allah adanya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri, dia bukan hanya sekedar memperkenalkan diri sebagai Allah, tetapi ingin memperkenalkan diri kepada umat manusia, terutama pada zaman itu adalah kepada bangsa Israel, bahwa saya adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia seutuhnya, dan saya juga tetap sebagai Allah. Jadi itu sebenarnya digunakan dua-duanya, ya. Tetapi karena lebih sering digunakan manusia karena itu yang lebih mudah diterima. Yang pertama, kalau sebagai anak Allah itu dia menggunakan cara-cara seperti itu supaya orang lain yang mengatakan, ya. Jadi orang lain yang mengatakan lebih dulu sebagai anak manusia, sebagai anak Allah. Ya, jadi dia tidak mau juga membuat pengakuan terbuka, karena pengakuan terbuka itu berarti penolakan, begitu. Pengakuan terbuka itu penolakan. Ya, justru setan yang memaksa Yesus untuk mengaku. Orang-orang Yahudi juga demikian. Mengaku sajalah kamu ini siapa, tapi kalian mengaku dianggap menghujat Allah. Ya, jadi memang ada kesulitan-kesulitan di sana. Jadi memang kesulitannya bahwa kalau hanya ingin memperkenalkan diri sebagai manusia saja atau sebagai Allah saja, saya yakin itu menjadi sangat mudah. Tetapi Yesus harus memperkenalkan diri sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Artinya manusia yang Allah adanya. Baik, saya pikir itu jawaban saya. Mungkin teman-teman atau Serpardosi boleh menambahkan. Baik, terima kasih. Jawaban yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dwi Cahyono. Kami persilakan bila mana ada sahabat-sahabat yang ingin memberikan tambahan ataupun pertanyaan. Kami berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, saya secara pribadi tertarik dengan satu tadi disampaikan oleh Pendeta Dwi. Ada satu pengajaran yang bilang bahwa Yesus seperti awal dari penciptaan, ya, dulu Yesus yang diciptakan, baru Yesus diangkat sebagai anak Allah. Mungkin kalau saya tidak salah dalam menunjukkan ayatnya, itu di Wahyu 3 ayat 14. Karena di sini dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dari ayat ini saya mau bertanya, bagaimana pada saat kita membaca ini, kan memang dibilang di sini permulaan dari ciptaan Allah. Apa kira-kira yang harus kita, mungkin seperti apa cara pemikirannya supaya memang sinkron dengan pelajaran yang tadi? Artinya karena pelajaran tadi itu juga berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Seperti itu. Oke, baik. Jadi
Ayat ini bisa berarti beberapa arti, ya. Mungkin memang ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang awal, tetapi kalimat ini disebut sebagai permulaan dari ciptaan, begitu. Artinya dia juga bisa sebagai pencipta itu sendiri, ya. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, kalau kita hanya berfokus pada ayat ini nanti kita akan kesulitan. Nah, kita boleh pindah ke ayat yang lain. Sebagai contoh, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Kenapa? Ini penulisnya kan Yohanes. Maka kita harus juga melihat bagaimana pendapat Yohanes di tempat yang lain. Ternyata permulaan daripada ciptaan itu adalah disebutkan di situ adalah pada mulanya dia adalah firman. Ya gitu. Dan firman itu adalah Allah dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi kalau kita hanya fokus kepada ayat ini maka kita akan benturan kepada yang lain. Jadi permulaan daripada ciptaan itu artinya dia adalah pencipta itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga kami persilakan langsung saja mungkin atau ke Pendeta Pardosi untuk memberikan tambahan. Nanti setelah ini kita akan bacakan ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Baik, selamat malam sahabat konsep yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga yang ikut di live Facebook ya. Terima kasih oleh karena kita boleh bertemu kembali dan juga Bapak Tapson Manik ya. Terima kasih Pak Manik ya. Ini saya kenal sama beliau di Jemaat Harapan Baru Regency ya. Juga Pak Dokter Ida Bagus Koko dan juga Saudari Vivi ya. Saudari Vivi. Baik. Dalam Alkitab itu kan buku Injil khususnya ya. Ada istilah tadi dibawakan oleh pemateri kita, anak manusia, anak Allah. Kan itu saja yang menjadi diskusi. Ya. Nah sementara yang lain, Mesias yang diurapi dan lain sebagainya menjadi diskusi tambahannya. Tetapi intinya adalah Yesus itu adalah anak manusia dan anak Allah. Mesias, juru selamat adalah pekerjaan dari anak Allah yang adalah anak manusia ketika berada di dunia ini. Nah, ekspresi atau gelar anak Allah itu ada 3 oknum yang menyatakan satu mantan penghuni sorga yang kenal baik siapa yang ada di hadapannya. Dan 2 adalah Bapa itu sendiri dan malaikat. Bapa pertama yang menyatakan Yesus anak Allah itu adalah malaikat sendiri kepada Maria. Dan itu pernyataan private. Karena malaikat menemui Maria untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung. Dan Maria menyimpan itu dalam hatinya, dia tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Tetapi itu adalah pengumuman private kepada Maria. Yang kedua adalah pengumuman terbuka kepada orang banyak. Dan pengumuman itu diambil alih oleh Bapa. Tidak oleh malaikat lagi, tetapi oleh Bapa. Dan itu didengar banyak orang. Ya, didengar banyak orang. Pengumuman itu muncul kembali dalam buku Yohanes ketika, dalam buku Injil maksud saya, ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat Yesus dipermuliakan bersama Musa dan Elia. Dan itu pengumuman private kepada ketiga murid ini untuk meyakinkan bahwa memang Yesus adalah anak Allah. Lalu yang ketiga adalah dari setan sendiri. Yang setan menyatakan jika engkau anak Allah. Tapi dalam beberapa peristiwa Yesus mengusir setan, maka setan selalu merespon dengan apa urusanmu dengan kami, hai engkau anak Allah. Apakah engkau hendak datang membinasakan kami? Padahal waktunya belum tiba. Jadi dengan demikian setan mengakui bahwa yang bisa membinasakan mereka itu hanya Allah. Dan mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Karena Yesus sanggup membinasakan mereka kalau Yesus mau. Tapi setan katakan, kan belum waktunya. Jadi setan tahu juga bahwa kedatangan Yesus yang pertama lahir dan mati dan bangkit menjadi juru selamat manusia itu bukan untuk membinasakan dia, bukan. Makanya setan katakan, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah.
Nah, itu kan sudah clear. Pengakuan dari makhluk-makhluk sorgawi, Allah Bapa, malaikat, dan setan yang pernah tinggal di sorga. Dan itu kan didengar orang banyak. Ya, didengar orang banyak. Tetapi kalau Yesus sendiri menyatakan bahwa saya adalah anak Allah, kan menjadi aneh nanti. Orang mengklaim dirinya sendiri. Itu sebabnya pemakalah kita katakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah itu melalui aktivitas. Aktivitas yang bisa dilakukan hanya oleh kealahan. Bukan oleh manusia biasa. Nah, sekarang Yesus membawa bahwa dia adalah anak manusia. Tadi katakan pemakalah bahwa dia hendak menekankan bahwa keberadaannya sebagai manusia. Dan itu menjadi tema yang besar di buku Injil. Selain Yesus sebagai anak Allah, maka Yesus sebagai anak manusia. Untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul sebagai manusia. Nah, menyangkut kepada Wahyu pasal 3, ya kita harus hubungkan dengan Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 yang dikatakan di situ juga sebagai Yesus itu yang sulung. Ya. Nah, kedua ayat ini tidak bicara tentang kronologis keberadaan Yesus sebagai yang diciptakan. Kedua ayat ini bicara tentang siapa Yesus. Yesus itu yang memulakan segala sesuatu. Yang memulakan segala sesuatu. Yang pertama. Yang pertama. Jadi kata permulaan dalam buku Wahyu kepada jemaat Laodikia dengan kata yang sulung di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ke-16 dipahami menurut pemahaman yang disampaikan oleh Paulus dan juga yang disampaikan oleh Yohanes yang kekasih, tidak berbicara tentang kronologis kemunculan Yesus bahwa dia muncul kedua setelah Bapa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama itu menunjukkan bahwa dia besar, lebih besar dari yang diciptakan. Bukan berarti Yesus diciptakan, dia yang paling tinggi dari semua yang diciptakan. Tidak begitu memahaminya, karena kita harus bandingkan juga dengan pemahaman Paulus yang lain. Ayat-ayat yang dituliskan Paulus tentang siapa itu Yesus. Jadi ini kan masalah penerjemahannya, masalah penerjemahan. Di bahasa Inggrisnya juga kalau dalam New King James Version, He is the image of the invisible God, the firstborn over all the creation. The firstborn itu kan kalau diterjemahkan harafiah, yang pertama dilahirkan. Yang pertama dilahirkan. Tetapi kan kalau kita mau mendalami lebih dalam, maka itu tidak merujuk kepada kronologis keberadaan Yesus. Bahwa dia mempunyai awal waktu yang berbeda dengan Bapa. Tidak, tapi dia adalah yang memulaikan segala sesuatu. Yang paling utama, yang memulaikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itulah yang saya bisa tambahkan dari dua pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas tambahan yang telah disampaikan. Semoga itu boleh menambah pemahaman kita. Dan ada satu pertanyaan lagi di dalam kolom chat Zoom kita. Pertanyaannya seperti demikian. Tentang anak manusia, apakah ada maksud Yesus untuk merujuk dirinya adalah anak manusia yang seperti tertulis di dalam Daniel 7 ayat 13? Seperti tertulis di dalam Daniel 7 ayat 13. Baik, kami persilakan kepada pemateri kita yang pertama untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban dari pertanyaan ini. Baik, saya bacakan dulu ayatnya ya. Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia pada yang lanjut usianya, itu dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi ini kan bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua kali. Jadi
Ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana Yesus turun di awan-awan. Jadi Daniel melihat bagaimana peristiwa setelah pada saat Yesus menjelma menjadi manusia, kemudian naik ke surga dan datang yang kedua kali. Ya, jadi ya maksudnya ya memang yang dimaksud oleh Daniel ini adalah Yesus yang sudah menjadi manusia, kemudian naik ke surga dan kembali lagi. Ya, saya pikir jadi bukan merujuk kepada Daniel ini, tetapi Daniel yang merujuk ke sana. Ya, karena bicara nubuatan. Oke. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi Daniel yang merujuk kepada peristiwa yang akan datang, yaitu Yesus itu sendiri ya. Ya. Terima kasih. Kami persilakan kembali. Bila mana ada sahabat-sahabat yang di dalam Zoom ini mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, kami berikan kesempatan. Selamat malam dengan Tapson. Selamat malam Pak Mani. Ya. Selamat malam Pak. Ya terima kasih ya Pak Dwi Cahyono aktif. Waktu itu kami sama-sama aktif di grup Bible Study 11 kelompok Davidian ya. Ya, kalau Pendeta Pardosi memang sudah lama saya salut dan kagum atas semangatnya di dalam firman Tuhan lah ya. Pertama resmi saya dengar sebetulnya di Lampung pada waktu ada pertemuan dibilang seuni mungkin tidak ya, tetapi daerah Sumatera dan DKI Jakarta yang waktu itu ada seminar Roh Nubuat dan saya lihat betapa semangatnya Bapak Pendeta ini dan dalam waktu beberapa minggu kemudian kami langsung undang ke jemaat kami Harapan Baru Regensi untuk bisa melayani pada waktu itu. Dan ternyata memang penyanyi juga ternyata pendeta ini. Kalau saya bukan dari Unai, istri saya dari Unai. Jadi kalau istri saya sudah tahu duluan, wah itu penyanyi dan pemain musik gitu dia bilang. Dan terbukti lah, oke lah. Nah saya ingin sedikit menanggapi soal pelajaran kita malam ini ya, boleh ya? Boleh Pak, kami persilakan. Yang saya mulai sedikit dari Daniel tadi itu, Daniel 7. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Kalau Daniel itu melihat penglihatan itu, tentu sekitar tahun 500 sekianan ya. 500 persisnya saya tidak tahu, tetapi pada waktu dia di Babel. Artinya, apakah pada waktu itu Yesus sudah menjadi manusia? Belum. Tetapi tapi penglihatan yang dilihat oleh Daniel merujuk jauh ke masa depan ketika itu. Setidaknya kalau tadi Pendeta Dwi Cahyono katakan kedatangan Yesus ya, tapi ada juga yang memahami bahwa itu adalah pada waktu pengadilan sorga ya, sehingga Yesus menghadap Bapak disebutkan di situ kan kepada yang lanjut usianya itu adalah Bapak. Nah, tapi kan yang menarik adalah pada waktu Daniel hidup pada zaman itu Yesus belum menjadi manusia, tetapi yang dia lihat adalah seperti seorang anak manusia. Gitu loh. Artinya dia melihat jauh ke depan ketika Yesus sudah menjadi manusia. Tetapi pada saat penglihatan terjadi belum jadi anak manusia. Belum jadi manusia, begitu kan? Jadi dari situ ada satu hal yang kita bisa ambil pelajaran bahwa Yesus itu sesudah menjadi manusia, kemanusiaannya itu melekat terus selamanya di dalam dirinya. Nah, jadi pada waktu Daniel menulis, kalau kita perhatikan Daniel 7 ayat 13 itu, tulisan anak manusia itu huruf kecil dua-duanya ya. A kecil, M kecil. Tapi kalau anak manusia di perjanjian baru yang merujuk kepada Yesus, selalu ditulis A besar, M besar. Tapi kan kata
orang-orang dan itu adalah benar bahwa di bahasa Ibrani tidak ada huruf besar dan huruf kecil perbedaannya. Semuanya satu model. Katanya kalau mau menyebutkan huruf besarnya, ya hurufnya yang size-nya diperbesar. Nah kan kalau bahasa Indonesia huruf Latin kita kan antara A kecil A besar kan berbeda. Tetapi ini sama, misalnya A kecil saja, tapi dibuat lebih besar. Kira-kira seperti itu. Tapi itu pun di dalam bahasa Ibrani katanya huruf vokal tidak ada ya. Saya tidak ahli Ibrani lah. Oke lah. Poinnya bukan di situ. Jadi Yesus yang waktu itu belum menjadi manusia sudah dilihat oleh Daniel dalam rupa seorang anak manusia. Jadi penglihatan yang diberikan kepada Daniel itu yang jauh ke depan menunjukkan Yesus yang adalah Allah sudah menjadi manusia. Oke, baik. Nah, tentang Allah. Tadi saya sangat tertarik itu dan senang apa yang Pendeta Dwi Cahyono katakan mengenai cara kerja Allah, cara kerja Yesus yang tidak seperti itu. Seperti yang saudara-saudara sepupu kita tuntut. Misalnya Tuhan itu berkata atau Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Gitu ya. Tapi bukan begitu caranya. Tetapi sebetulnya di dalam Alkitab tetap ada itu semuanya. Walaupun tidak kalimat langsung seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Pada waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat menyatakan bahwa hari ini Yesus yang lahir itu disebut sebagai Tuhan di dalam Lukas kan? Nah, itu disebut sebagai Tuhan, gitu loh. Lalu dari sudut Allah Bapa sendiri di dalam Ibrani 1 di ayat 8 Allah Bapa mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Jadi Allah memanggil Yesus sebagai Allah juga. Dalam istilah bahasa Indonesia ada namanya resiprok. Resiprok itu seorang guru memanggil temannya guru juga gitu loh. Pak Guru gitu ya, kata guru yang satu. Atau sesama Pak Pendeta lah sebagai contoh. Pak Pendeta Milton akan memanggil Pendeta Dwi sebagai Pak Pendeta. Gitu ya. Dan Pendeta Dwi juga akan memanggil sebaliknya Pak Pendeta juga kepada Pendeta Milton. Nah, itu resiprok. Jadi antara Allah juga seperti itu. Bapak menyebut anaknya itu sebagai Allah. Itu di ayat 8. Lalu kemudian soal menyembah, mundur 2 ayat, ada di ayat 6. Jadi di ayat 6, pada waktu, kalau boleh minta tolong Bapak Huta Julu boleh baca itu Ibrani 1 ayat 6, minta tolong karena saya pakai handphone di sini, saya harus bolak-balik itu. Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Iya, jadi di sini sudah ada statement yang jelas dari Bapak sendiri mengatakan bahwa anak itu harus disembah sebagai Allah. Kan begitu kan? Nah, jadi bagi kita tidak ada keraguan tentang keilahian Yesus. Yang menjadi persoalan bagi kita justru dari golongan-golongan kita sendiri yang mulai meragukan kealahan Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya bukan Allah sejati, tetapi diangkat statusnya menjadi Allah. Itu kata orang-orang yang anti Trinitas, yang menyatakan bahwa punya waktu yang pernah tidak ada Bapak dengan anak bersama-sama. Padahal tulisan Ellen G. White mengatakan jelas bahwa tidak ada waktu di mana Bapak dan anak itu tidak ada. Gitu ya. Jadi eksistensinya ada bersamaan. Saya tambah sedikit lagi, tapi ini saya penasaran, tidak pernah lagi saya temukan bukunya. Ini pelajaran sekolah sahabat sekitar 12 tahun yang lalu. Saya pun sudah lupa judul besar pelajaran sekolah sahabatnya, tapi sepertinya itu sudah tak mungkin lagi saya temukan itu. Cuman saya ingat isinya, kontennya. Yang saya tidak tahu pada waktu itu adalah tidak ingat saya sekarang adalah apakah itu ada kutipan di Roh Nubuat atau ide dari si penulis sekolah sahabatnya sendiri. Tapi buat saya itu cukup saya mengerti. Kira-kira begini disebutkan. Antara bapak dan anak sebagai
yang self-existent, yang sama levelnya itu. Karena begini, sebelum ke situ, ada banyak orang Kristen merasa bahwa walaupun Yesus adalah Allah, sepertinya derajat kealahannya lebih tinggi derajatnya Bapa daripada anak. Gitu ya. Karena Yesus sendiri pernah mengatakan, Bapa lebih besar daripada anak. Atau Bapa lebih besar daripada aku. Seperti itu. Padahal kita harus mengerti artinya itu adalah karena Yesus sudah menjadi manusia, jangankan daripada Bapa, dari malaikat saja Yesus lebih rendah pada waktu dia sebagai manusia dalam hal kemanusiaannya. Makanya disebutkan untuk sementara waktu dibuat lebih rendah dari malaikat. Kan begitu kan? Di Filipi itu ada tertulis. Nah, tetapi untuk memahami kesederajatan Allah Bapa dengan anak, kira-kira beginilah sebutannya waktu itu di sekolah sahabat itu. Jadi Bapak dan anak yang selevel itu, seandainya, maaf bukan begitu, begini sebutkan. Jadi rapat sorga itu memutuskan bahwa yang firman inilah, yang jadi anak ini akan menjadi juru selamat dari Allah menjadi manusia. Seandainya bahwa yang dipilih adalah Bapa, yang sekarang kita sebut sebagai Allah Bapa, yang menjadi manusia, maka Yesus inilah yang menjadi Bapa, dan Bapa yang menjadi manusia itu yang menjadi anak. Itu hanyalah cara memahami gambaran kesederajatan antara Bapa dan anak itu. Jadi tidak lebih tinggi Bapa dibandingkan anak. Mereka co-equal, gitu loh. Tapi sesudah jadi manusia, Yesus mengakui bahwa Bapa lebih besar dari anak dalam hal karena dia sudah menjadi manusia. Mohon maaf, saya sebagai tamu itu tidak boleh panjang-panjang bicara. Cuman kalau ngomongnya terlalu singkat, karena pernah pengalaman saya di satu Zoom juga seperti ini, karena saya tahu diri, nggak boleh banyak-banyak, malah salah mengerti. Oh ya gitu loh. Jadi itu makanya saya minta sedikit lebih banyak tadi. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Manik atas tambahan yang boleh disampaikan. Senang kita boleh berdiskusi bersama-sama. Ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk. Apakah yang Yesus maksud setiap kali ia berkata, aku dan Bapakku adalah satu? Apakah ini tentang keesaan Trinitas atau sekedar Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Bapa? Seperti ketika kita manusia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Baik, demikian pertanyaan yang disampaikan kembali oleh Dr. Koko Ida Bagus. Kami sampaikan kepada pemateri kita untuk menanggapi. Baik, jadi di dalam ayat ini ada bahasa yang sering dipakai oleh orang pada zaman dulu, ada istilah bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti, yaitu di mana bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Tuhan, yaitu ketika Roh Kudus bertahta dengan Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Ya, jadi kalimat ini bisa terjadi, yaitu bagaimana kita dan Bapa dan juga Yesus adalah satu pada saat Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Artinya bahwa Roh Kudus itu sendiri adalah esa yang mengikat kita dengan Yesus dan dengan Bapa. Begitu. Jadi untuk ayat ini harus dipahami secara demikian, yaitu bahwa Roh Kudus dengan Bapa, dengan Yesus adalah esa. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita pun bersatu dengan Allah. Yaitu ketika Roh Kudus betul-betul sepenuhnya dalam diri kita. Ya, jadi kita diikat kepada Yesus dan juga kepada Bapa melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, kata aku dan Bapa adalah satu, ini berbeda. Ini berbeda. Karena apa? Mereka tidak diikat berdasarkan dengan hanya sekedar Roh Kudus, tetapi memang mereka memiliki ikatan, yaitu esa itu sendiri. Dan keesaan ini
hanya Tuhan yang bisa memahaminya. Ya, ini adalah misteri. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dwi Cahyono atas tanggapannya. Jadi berbeda pada saat Yesus mau tinggal di dalam diri kita ya. Karena itulah ciri keesaan dari Tuhan kita. Baik. Kami persilakan bila mana ada sahabat-sahabat konsep yang ingin memberikan tanggapan, kita berikan waktu. Baik. Silakan Pendeta Depari. Jadi karena ini adalah suatu bagian yang saya sudah bahas 2 minggu yang lalu. Aku dan Bapak adalah satu. Ini juga satu ayat yang sudah saya kutip. Kata satu di situ adalah bahasa Yunani adalah eis, yang sudah saya ulangi juga untuk menekankan keesaan dari kealahan itu sendiri, sehingga berdasarkan pernyataan ini, apakah ini tentang keesaan? Ya, jelas. Ya, keesaan yang pada 2 minggu lalu sudah kita sama-sama simpulkan adalah bukan mengenai angka, tetapi mengenai sifat. Jadi bahasa aslinya sendiri pun kata satu di situ adalah heis, yang sudah kita dengar berulang-ulang dalam topik keesaan pada 2 minggu yang lalu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Depari menambahkan bahwa memang itu satu dalam arti sifat, ciri khusus dari ketuhanan yang terdapat di dalam Alkitab. Kami persilakan kepada Pendeta Pardosi untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Tapson Manik ya. Ketemu lagi kita di dunia yang di langit Di dunia kedua lah maya, ya. di dunia maya yang real atau dunia real yang maya, apalah namanya. Di dunia satelit lah ya, di dunia satelit ya. Terima kasih banyak ya. Baik, jadi yang disampaikan Daniel 7 ya merujuk kepada masa penghakiman ya, ketika setelah selesainya kuasa tanduk kecil 3,5 masa itu, maka datanglah masa penghakiman. Kemudian di ayat selanjutnya, maka kerajaan itu diserahkan kepada yang seperti anak manusia itu. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan Yesus Kristus, menerima dari Bapa kerajaan sehingga akhirnya dia menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan ya. Jadi Daniel pasal 7 ayat 13 dan Daniel pasal 7 ayat 14 merujuk kepada pekerjaan Yesus mengikuti akhir dari tanduk kecil 3,5 masa dan masuknya masa penghakiman bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Lalu di Wahyu pasal yang keempat dan pasal yang kelima, maka itulah proses penyambutan Yesus Kristus di sorga yang diberikan hak untuk membuka gulungan kitab dengan 7 meterai, dan yang dilihat Yohanes adalah tampilan Yesus seperti anak domba yang telah tersembelih, singa dari suku Yehuda, yang kita tahu itu merujuk kepada gelar-gelar yang dimiliki oleh Yesus dalam buku Injil, yaitu dari suku Yehuda dia dinyatakan sebagai singa karena merujuk kepada doa ucapan berkat dari Yakub kepada Yehuda sebagai singa dan lain sebagainya. Nah, ekspresi itu kemudian muncul anak manusia yang dilihat oleh Daniel itu, dan itu peristiwanya baru di abad yang ke-19, ya, masa penghakiman abad 19. Sementara Daniel hidup di sekitar abad 5 sebelum Masehi, jadi itu sekitar 2400 tahun ya, 2400 tahun. 24 abad lamanya Daniel melihat pekerjaan Yesus di masa penghakiman setelah periode 3,5 masa tanduk kecil. Ya. Tadi seperti katakan Bapak Manik, nah ayat ini bisa juga merujuk kepada keberadaan Yesus setelah dia naik ke sorga, bahwa kemanusiaan itu, Roh Nubuat juga katakan demikian, tubuh kemanusiaan itu tetap ada mengikut di dalam Yesus Kristus sampai dia
berada di sorga. Ya, jadi itu. Nah, konsep tentang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku bukan konsep tentang satu berdua gitu ya. Jadi ada satu oknum, di dalamnya dua. Ya, bukan begitu cara memahaminya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu sama seperti Yohanes pasal 15. Barang siapa tinggal dalam aku, kata Yesus, maka dia akan berbuah banyak. Ya, apakah kita dengan Yesus tiba-tiba menjadi satu, lalu di dalamnya ada dua gitu? Ya. Kan tidak begitu memahami kata di dalam. Kata memahami aku dan Bapa adalah satu, dalam merujuk kepada Yohanes 10 ayat 30, lalu di Yohanes pasal 14 dan lain sebagainya, yang banyak ekspresi muncul aku dan Bapa adalah satu, merujuk bahwa satu. Yesus berulang-ulang katakan, apa yang aku lakukan itu bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus yang juga katakan yang kedua, ya apa yang ku sampaikan ini bukan perkataanku, tetapi perkataan Dia yang mengutus aku. Jadi disinilah keesaan di dalam visi, misi, tujuan, status, keberadaan. Ya, kalau tadi Pak Mani katakan co-equal, coexist. Ya. Disitulah aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam apa? Di dalam aku. Ya. Apa yang diinginkan Bapa itu juga yang diinginkan Yesus. Apa yang diinginkan Yesus itu juga yang diinginkan Bapa. Kuasa yang dimiliki Bapa itu juga kuasa yang ada pada Yesus. Jadi tidak merujuk kepada wujud, ya, person. Ya, jadi di dalam satu wujud itu dua di sana. Entah wujudnya itu Bapa lalu di dalamnya ada Yesus, entah wujudnya Yesus di dalamnya ada Bapa. Nah, kalau aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, kira-kira bagaimana menggambarkannya itu? Gitu loh. Kalau aku dalam Bapa, oke lah, berarti ada satu wujud namanya Bapa, Yesus masuk ke dalam. Tetapi sekarang dibalik Yesus. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Berarti Yesus ada, masuk di dalamnya Bapa. Akhirnya muncullah kebingungan. Ini sebenarnya yang mau dijadikan sebagai tempat untuk dimasuki ini siapa gitu. Bapa atau Yesus? Karena Yesus katakan aku di dalam Bapa, berarti ini Bapanya di dalamnya Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, berarti ini Yesusnya, Bapanya di dalam. Ya. Jadi ini tidak mungkin bicara tentang wadahnya. Lalu di dalamnya lah ada Yesus Kristus atau di dalamnya ada Bapa itu sendiri. Tetapi itulah menggambarkan kesatuan dari Bapa dan Anak itu, Yesus Kristus, dalam kealahan itu sendiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas tambahan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Fardosi. Sampai saat ini, baru ini saja pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk kita bahas. Saya coba cek tadi di Facebook, sahabat-sahabat kita masih belum ada respon. Namun bila mana saat ini ada dari teman-teman semua, pendeta muda yang ada di dalam, bila mana ingin memberikan tambahan ataupun pertanyaan, kami persilakan. Tadi keluarga Nababan tadi angkat tangan. Boleh kasih kesempatan. Ada dari keluarga Nababan. Oke. Keluarga Londong Nababan. Selamat datang bagi Kak Timi Longdong. Ada raise hand tadi, kami persilakan bila mana ada yang ingin ditanyakan. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam Kak. Ya, jadi Pendeta Milton ini saya yang kemarin menghubungi Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta. Iya. Jadi gini, ada pertanyaan saya adalah gini. Tadi kan penjelasan dari Pendeta maaf anak saya ribut, nggak apa-apa ya. Jadi ada pertanyaan yang menandakan bahwa keesaan itu adalah sifat ya tadi kan, sifat visi dan misi itu. Tapi masalahnya adalah
adalah OTG atau One True God itu menentang akan hal ini. Dalam arti mereka menganggap di mana dituliskan, baik di Roh Nubuat maupun di dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa Esa atau Ehad itu sendiri adalah, artinya adalah satu visi dan misi. Kita memang mempercayai sebagai SDA bahwa Trinitas adalah 3 oknum yang berbeda. Dari awal kekekalan mereka sudah ada bersama bertiga. Tapi kata-kata Ehad dalam Ulangan 6 ayat 4 itu di mana bisa kita temukan penjelasan bahwa itu hanya menjelaskan tentang visi dan misi. Jadi kealahan itu adalah, God di situ adalah, Godhead di situ adalah satu bentuk kesatuan. Itu nggak ada dituliskan dalam Alkitab kata mereka. Saya mau tanya itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Itu dulu kali ya Bro Jeremy. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami langsung berikan kesempatan kepada pemateri ataupun Pendeta Pardosi langsung untuk memberikan jawaban. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Iya, Bapak Londong Nababan ya. Terima kasih banyak. Jadi begini Pak, kata ehad itu muncul pertama sekali di Kejadian pasal 2 dalam konteks pernikahan suami istri Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2 katakan ayat 24, mereka keduanya itu menjadi satu daging. Disitulah muncul kata ehad itu pertama. Lalu kita sekarang menganalisa. Ketika Musa katakan mereka itu keduanya sekarang menjadi satu daging. Apakah Musa bicara tentang sebuah angka? Dagingnya kan tetap dua Pak, Adam dan Hawa. Nggak bisa itu disatukan dagingnya. Gimana caranya menyatukan daging? Di sini ada Adam, di sini ada Hawa. Lalu Alkitab katakan, Musa katakan mereka keduanya itu menjadi satu daging. Apakah Musa sedang bicara tentang sebuah angka? Satu daging gitu. Sampai kapanpun Adam dan Hawa itu dua dagingnya. Nggak pernah satu. Nggak pernah satu. Tetapi Musa ketika dia bicara tentang kata satu yang merujuk kepada angka, yaitu tunggal, ya kan kaum OTG kan berkata Allah itu tunggal. Maka Musa bicara tentang kata Yahid dalam konteks Ishak anak Abraham. Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Nah saya mau tanya anak Abraham itu berapa dalam konteks Kejadian pasal 22 itu? Anak Abraham itu sebelum Kejadian pasal 22, karena setelah Kejadian pasal 22 anak Abraham itu tambah banyak. Ya, jadi kan kita bicaranya sebelum Kejadian pasal 22, setelah pasal 22 anak Abraham nambah banyak. Dari Ketura, tapi sebelum pasal 22. Anak Abraham itu kan dua sebenarnya Pak. Tapi kalau kita baca di Alkitab, anak yang sulung itu disuruh keluar. Sehingga sekarang Tuhan berkata, persembahkanlah, korbankanlah anakmu yang tunggal itu. Musa membawa kata Yahid di situ. Yang bicara tentang, ya memang angka, ya cuman satu. Cuman satu. Harusnya kan Musa katakan, maka keduanya itu menjadi satu. Ya pakai Yahid aja, kenapa pakai ehad? Kenapa harus pakai Yahid? Ya karena Musa bingung kalau pakai Yahid berarti ini dua badan harus ditempel begini. Jadi satu lah dia begini terus kan. Kan gak mungkin. Dia dua daging dia. Tetapi sekarang menjadi satu. Satu tidak bicara tentang sebuah angka atau bilangan. Nah ini yang dipahami oleh Musa. Sehingga ketika dia berkata Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, YHWH itu, Allahmu itu, ehad. Ehad. Dia tidak katakan YHWH, Allahmu itu, Yahid. Tapi ehad. Jadi disitulah konsepnya. Ya kalau baca Runo Nubuat kan, Runo Nubuat tidak selalu menyentuh tentang pemahaman kata bahasa Ibrani, tidak. Tetapi Runo Nubuat menuliskannya itu sebagai
pemahaman itu. Ya, Roh Nubuat kan saudara cek buku Roh Nubuat kan tidak pernah Nyonya Ellen G. White pakai bahasa Ibrani. Ya, lalu menuliskan dalam tulisan buku-bukunya itu bahasa Ibrani secara langsung kan tidak ada. Ya, tetapi konsep yang dibawa dalam Alkitab dengan menggunakan bahasa asli itu yang dituliskan oleh Roh Nubuat dalam sebuah pemahaman. Tapi kalau para OTG mencari, ada nggak di tulisan Ellen G. White kata ehad, yahid? Ya, sepengetahuan saya yang saya sudah baca ya nggak akan ketemu gitu, karena Nyonya White itu kan tidak menuliskan Roh Nubuat itu sebagai diksioneri kamus bahasa Ibrani. Ya kan bukan itu tuh pekerjaan Nyonya Ellen G. White menuliskan kamus bahasa Ibrani sebagai tulisan Roh Nubuat, enggak. Tetapi konsep bahasa Ibrani itu Tuhan jelaskan kepada Nyonya Ellen G. White dan itu dituliskan sebagai konsep kebenaran. Terima kasih banyak. Ya, saya tanggapi sedikit Pak Pendeta ya. Jadi kita setuju dengan pemahaman situ karena kita SDA percaya hal yang seperti itu. Ehad adalah itu. Dan saya juga menjawab pertanyaan dari orang sebelah maupun dari orang yang bertanya tentang, dari Unitarian tentang masalah ehad ini. Mereka selalu menggambarkan dalam Kejadian 1 ayat 9 kalau nggak salah. Disatukanlah air itu katanya kan, air-air itu menjadi satu tempat. Di situ dikatakan satu di situ ehad. Padahal kalau kita telaah dengan baik, di situ memang betul menjelaskan tentang kesatuan. Kesatuan dari air-air yang ada disatukan menjadi satu tempat. Betul, saya setuju dengan tadi penjelasan. Mungkin kita masih ingat Pak Pendeta ya, kita punya perbincangan waktu lalu tentang yahid memang. Karena yahid itu seingat saya adalah dia punya sinonim adalah mono. Kalau dalam bahasanya mono dia. Hanya satu doang. Tidak ada yang lain. Dan dia benar-benar exactly only. Sedangkan ehad itu tidak menjelaskan seperti itu. Ehad itu ada pengertiannya unity dalam halnya. Makanya kenapa saya angkat pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang klasik diajukan sama orang-orang dari One True God maupun Unitarian atau anti-Trinitarian, karena penolakan mereka seperti ini. Sebenarnya penolakan mereka yang paling utama adalah di Holy Spirit. Kalau untuk Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu literal anak Allah. The only begotten Son itu adalah literal anak Allah. Saya pun tidak setuju dengan hal itu. Karena itu menyatakan bahwa mereka bilang bahwa kealahan itu tidak bisa dijelaskan dengan konsep ciptaan. Tapi mereka menjelaskan tentang hal itu keluar dari Bapa sama dengan menjelaskan Hawa keluar dari Adam. Itu berarti menggunakan bahwa kealahan itu serendah itu kan dijelaskan dengan ciptaan. Itu salah satu ya. Karena mereka menilai dari penjelasan kita. Lalu apa yang mau kita sampaikan sini, pembahasan mereka yang selalu saya sampaikan di grup kami adalah, Pak Tapson tahu itu, bahwa kesimpulan mereka, Allah itu adalah Bapa, Anak itu adalah the literal Son of God, dan Roh Kudus adalah roh dari Bapa dan Anak. Itu yang mereka kutip dari pertanyaannya White. Mungkin ini besok-besok kita bisa angkat, lalu kita klarifikasi. Mungkin saya baru masuk hari ini ya. Siapa tahu sudah pernah dibahas, bisa untuk kita jadikan bahan kita untuk mengatasi pernyataan dari Nabi mereka, Nabi Mansur. Mohon maaf saya bilang begitu Pak Pendeta ya. Saya suka bahasanya kemarin. Itu saja yang mungkin tanggapan dari saya Pak Pendeta. Oke, Jadi saya boleh tambahkan sedikit ya. Mari Pak Manik, mari. Oh ya, jadi begini, yang Pak Timmy, pertama-tama saya senang mendengar suara tangisan anak Bapak yang baru berumur beberapa minggu. Artinya mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan bahwa dengan mendengar tangisan itu, Bapak sudah kembali dari rumah sakit. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil kesimpulan. Puji Tuhan sudah Pak, sudah kembali. Ya, sudah pulang dari rumah sakit, terima kasih. Nah, itu perbincangan di grup WA itu saya sebahagian ikuti, sebahagian tidak, tapi saya masih nangkap maknanya, cuman saya tidak masuk, saya tidak komentari, karena sebetulnya saya itu sedang berharap suatu saat nanti ada diskusi yang one to one, yang fokus. Jadi saya tidak mau hit and run gitu ya untuk isu yang saya anggap benar-benar sangat penting untuk dituntaskan. Jadi itu makanya saya jarang hit and run. Saya tunggu-tunggu itu siapapun dari mereka yang siap untuk itu, gitu loh. Oke, nah saya mau tanggapi pertanyaan pertama dari Bapak Timmy tadi soal mengenai satu itu, bahwa bukan soal fisiknya, sebetulnya ada di dalam tulisan Roh Nubuat menjelaskan satu dalam hal apa. Walaupun
memang yang Pak Pendeta Pardosi katakan tadi sudah benar bahwa tugas Ellen G. White sebetulnya tidak menerjemahkan atau menerangkan bahasa Ibraninya itu. Karena Ellen G. White menggunakan King James Version sebagai referensi Alkitabnya di setiap tulisannya. Begitu loh. Jadi kalau mau cari di tulisan Roh Nubuat, gunakan King James Version. Itu dulu yang pertama. Nah, tulisannya begini di dalam Roh Nubuat tentang satu itu bahwa bukan soal fisiknya. Ini terdapat di dalam buku Para Nabi dan Bapa. Kalau di soft copy PDF yang ada di saya, ini halaman 13. Tapi kalau di cetakannya ataupun di bahasa Inggrisnya, ini bukan di halaman 13 lagi. Mungkin halaman 20 sekianan. Yang PDF ini lebih sedikit halamannya. Kalau dituliskan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kristus, kalam itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal. Tanda garis, garisnya kayak garis minus yang disambung 2-3 minus jadi panjang. Jadi lanjutnya begini. Satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan. Jadi dalam 3 hal itu disebutkan dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan. Satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Jadi ada sebetulnya penjelasan, walaupun ini tidak menjelaskan Ulangan 6 ayat 4 dan 5, bukan. Tetapi secara kalau pinjam tak sengaja, karena memang tidak ada yang tak sengaja, secara tak sengaja Ellen G. White memberikan keterangan ini, gitu loh. Yang kita bisa gunakan untuk memahami dan memaknai Esa yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Begitu loh. Jadi disebutkan ya Pak Tim ya, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manik. Jadi saya tambahkan tadi ada Bapak Timi bawa isu tentang laut ya. Kalau laut itu dipakai kata ehad itu berarti air itu dikumpulkan menjadi sebuah kesatuan. Bukan di satu tempat. Sekarang kita ceklah di dunia ini. Di mana ada air satu ngumpul semua, lalu yang lain gak ada air gitu. Kan enggak. Air itu ujungnya di bawah ketemu semua itu saudara-saudara. Ya. Laut Pasifik, laut ini itu ujungnya ketemu di bawah semua. Jadi kalau Tuhan katakan biarlah semua air yang di bawah ini menyatu, ya, menjadi satu, tidak merujuk kepada satu tempat. Ya, enggak, dia merujuk kepada disinilah dikumpulkan air itu sekarang. Ya, bukan hanya di satu tempat sehingga di seluruh bumi ini tidak ada lagi air ada selain di tempat itu saja. Nah itu baru kata Yahid akan dipakai oleh Musa ketika merujuk kepada betul-betul di dunia ini hanya ada satu tempat saja. Tempat air seluruh yang disisakan Tuhan di bumi ini itu hanya di situ dikumpulkan. Sisanya tidak ada tempat apapun di mana air ada. Makanya Musa tidak pakai kata apa? Yahid, tapi dia pakai sebuah ekspresi ehad. Jadi terima kasih oleh karena pertanyaan ataupun tanggapan dan komentar yang sudah membangun diskusi kita malam hari ini tentang Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Esa dengan Bapa. Ya, ekspresi Bapa dan Anak itu secara jelas baru muncul di buku Injil, sementara dalam ekspresi di Ulangan, maka Allah yang berkata, akulah Bapamu kepada bangsa Israel. Sehingga setelah itu maka Israel melihat kealahan itu dalam hubungan antara anak dengan siapa? Dengan Bapa. Karena Bapa yang meminta, akulah Bapamu yang membawa engkau, menebus engkau, menciptakan engkau dan lain sebagainya. Tetapi setelah masuk di perjanjian baru, maka kealahan itu jelaslah Bapa, Anak dan apa? Dan Roh Kudus. Tapi di perjanjian lama, kealahan itu meminta Israel melihat kealahan itu sebagai Bapa dan Anak hubungannya kepada manusia. Terima kasih banyak atas diskusinya yang menarik. Tuhan memberkati ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, Bapak Manik, demikian juga Bapak Timi Longdong. Pada saat ini
kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita, Pendeta Muda Dwi Cahyono, dan juga nanti akan langsung disambung oleh Pendeta Pardosi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih untuk waktu yang sudah berikan kepada saya, untuk teman-teman yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom, dan saudara dan saudari sekalian yang sangat giat di dalam mengabarkan firman Tuhan ini. Baik, yang pertama saya mau klarifikasi dulu tadi di Daniel 7, saya mungkin kurang memperhatikan. Jadi memang benar itu adalah penghakiman. Kemudian jadi bukan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya kurang membaca dengan teliti tadi. Kemudian terima kasih yang sudah diingatkan untuk Sir dan juga Pak Manik yang sudah mengingatkan tadi. Kemudian untuk pendapat saya yang terakhir, ya sesuai dengan diskusi kita tadi, bahwa pada Perjanjian Lama, ya sangat jelas di sana menunjukkan bahwa kealahan itu adalah plural. Ya, kata kami itu tidak bisa diabaikan begitu saja, walaupun ada pemahaman-pemahaman yang lain, tetapi Allah menyatakan diri kami itu sudah pasti adalah plural. Ya, kemudian ketika di Perjanjian Baru muncul, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu muncul dalam waktu yang sama. Dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya bahwa mereka memiliki pribadi yang berbeda. Dan kemudian di Yohanes 1 dikatakan di sana firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya bersama-sama berarti ada dua yang bersama-sama. Ya. Dan mereka artinya dua pribadi yang berbeda. Dan sampai pada akhir nanti ya ada tahta Yesus dan tahta anak domba, tahta Allah Bapa dan tahta anak domba. Artinya bahwa sampai di surga juga Yesus juga dan Allah Bapa bersama-sama memerintah alam semesta ini. Jadi keesaan Bapa tidak mungkin dalam bentuk fisik dengan Yesus, ya. Keesaan Bapa tidak mungkin dalam bentuk fisik. Ya, jadi kalau mau dipaksakan maka akan bertabrakan dengan banyak sekali fakta. Ya, dengan banyak sekali fakta, maka kemungkinan terbaiknya adalah keesaan itu dalam bentuk sifat, karakter, tabiat, kehendak, dan lain sebagainya. Nah, dan dari pekerjaan itu selama di bumi, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang esa dengan Bapa. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan itu menunjukkan bagaimana dia adalah esa dengan Bapa. Dengan penutup kalimat tadi, aku dan Bapa adalah satu. Baik, selamat malam saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat ya, orang Israel itu ya di zaman Yesus kan melihat Yesus langsung ya, melihat Yesus langsung. Bahkan ada yang melihat sejak lahir gitu ya. Ada yang mendengar suara siapa yang ada di depan mereka ini, dia adalah anak Allah. Bahkan mereka mendengar kuasa kegelapan pun menyatakan siapa yang ada di depan mereka ini yang mengusir kuasa kegelapan itu. Tapi tetap aja banyak yang gak nerima gitu ya. Tetap saja banyak yang gak nerima. Padahal mereka itu sudah melihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tidak bisa. Dan mereka mengakui bahwa kalau itu diterima sebagai yang dilakukan oleh Yesus, berarti mereka menerima kealahan Yesus itu kan gitu. Sehingga akhirnya mereka menolak kealahan Yesus itu. Mau menikmati kebaikan-kebaikan yang Yesus berikan, tapi mereka menolak kealahan Yesus. Nah, jadi sekarang pun saudara-saudara ya, tidak usah heran banyak juga yang menolak kealahan Yesus walaupun textbooknya sama ini. Ya. Orang Yahudi itu kan textbooknya sama dengan Yesus Kristus kan. Yesus kan pakai perjanjian lama juga. Ahli-ahli Taurat itu pakai perjanjian lama juga. Nah, kalau di zaman Yesus saja yang sudah melihat Yesus itu ada betul-betul di depan mata mereka. Melihat semua aktivitas Yesus itu betul-betul ada di depan mata mereka. Masih mereka menolak. Lah bayangkan aja kita sekarang ini. Ya, bayangkan aja kita sekarang ini. Melihat Yesus pun enggak.
Ya, hanya baca-bacanya kita ini kan. Ya kalaupun saudara diizinkan sama saya ini menikmati kebaikan-kebaikan Yesus, mujizat-mujizat Yesus itu, tapi kan saudara tetap tidak lihat Yesus secara fisik seperti orang-orang Ibrani dulu. Ya. Jadi kalau tadi katakan Bapak Timi masih ada yang belum terima, ya tidak usah gelisah. Ya, Yesus pun bingung juga melihat orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi waktu itu. Kok nggak nerima-nerima orang ini ya? Kenapa ini? Apa masalahnya? Masalahnya adalah jugulisme, saudara-saudara ya. Jugulisme itu artinya kepala batu. Kenapa kepala batu? Ya karena tidak menerima kuasa Roh Kudus. Itu aja persoalannya. Jadi berdebat pun kita kepada kaum OTG lah entah apa ya. Kalau Roh Kudus tidak ada, Yesus pun pusing melihat ini semua. Kenapa? Ya karena Yesus sendiri sudah di depan mereka pun tidak diterima juga. Ya apalagi saya dengan Pak Tapson Manik yang hanya menceritakan Yesus dari yang saya baca dan saya imani. Ya, tambah pusinglah kepala apa? Kepala mereka ya. Jadi bagi saya adalah tugas kita menyampaikan siapa itu Yesus. Sebagai Allah, datang ke dunia ini sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Ketika mereka tetap ngotot, walaupun pakai textbooknya sama, Yesus pun ditolak walaupun textbooknya sama dengan yang digunakan ahli Taurat. Hanya karena Roh Kudus tidak dibukakan pintu untuk masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement yang telah disampaikan oleh Pendeta Dwi Cahyono, demikian juga Pendeta Pardosi. Pada saat ini kita akan menutup diskusi Alkitab kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Maru Sitorus. Kami persilakan Pak Pendeta Maru Sitorus untuk melayangkan doa tutup. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk suatu kesempatan di malam hari ini kami gunakan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan kami memahami Engkau sebagai Allah, biarlah Engkau yang akan menambahkan dan melalui Roh Kudus semua yang akan memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami, agar kami Tuhan dari hari ke hari akan setia kepadamu dan menurut kepadamu Tuhan. Sementara kami akan lanjutkan sisa waktu yang telah kami gunakan pada malam hari ini, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat konsep semua yang menonton tayangan ini, baik yang ada di Zoom ataupun di Facebook. Semoga pelajaran malam hari ini boleh membangun iman kerohanian kita, semakin percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Terima kasih juga kepada tamu-tamu kita yang sudah hadir, sahabat-sahabat konsep, Bapak Manik, Bapak Timi Londong, ada juga Kak Vivi. Kami berterima kasih, semoga kita boleh belajar di kemudian hari. Minggu depan kita akan belajar bersama dengan sebuah pembahasan yang tetap dalam satu tema, kealahan dalam pandangan Alkitab, yaitu minggu depan akan membahas tentang Roh Kudus. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selamat malam. Terima kasih. Tuhan memberkati.